Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Anto. Pada kesempatan hari ini Pak Anto akan menjelaskan tentang materi PKM tema 1 KD 3.4, yaitu kerjasama dalam keragaman. Ya, kerjasama dalam keragaman itu banyak sekali. Nanti Pak Anto akan mencoba menjelaskan, anak-anak bisa memperhatikan, mendengarkan, nanti dipelajari bersama. Baik, ya, kerjasama ya. Contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama ada kerja bakti. Yang kedua festival budaya. Yang ketiga contohnya festival makanan tradisional. Kenapa disebut keragaman? Karena dalam kerja bakti itu beragam-ragam, orangnya banyak. Tidak hanya 1-2 orang. Festival budaya apalagi? Ya, festival budaya itu bermacam-macam anak, bermacam-macam orang. Festival makanan tradisional juga berbagai macam keragaman yang ada. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Kerja bakti membangun jembatan. Apalagi? Contoh membersihkan selokan di rumah, membersihkan taman di komplek perumahan, itu juga termasuk kerja bakti dalam lingkungan keberagaman. Festival budaya merupakan cara menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya menampilkan budaya Jawa, budaya Betawi, budaya Bali. Contohnya apa coba anak-anak? Karnaval ya. Karnaval itu memperlihatkan semua kebudayaan yang ada. Di situ pasti akan ada kerjasama. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Kalau ada festival kuliner ya, festival makanan tradisional itu berbagai macam makanan-makanan dari berbagai daerah. Itu di situ beragam sekali. Contoh festival makanan tradisional Indonesia adalah Festival Kampung Dulu. Kampung Dulu itu menyajikan makanan tradisional di Jakarta dan makanan khas Nusantara. Kalau anak-anak ke Jakarta, silakan berkunjung di Kampung Dulu ya, itu banyak festival makanan tradisional. Iya. Jika anak-anak pernah mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu maksudnya sesuai yang diterapkan pada bangsa kita. Itu kita beragam-ragam. Jika kita bersatu, kita akan kuat. Tapi jika kita bercerai itu maksudnya berselisih pendapat. Kita banyak masalah dengan teman dan lain-lain, itu pasti akan membuat keragaman itu terpecah belah. Begitu. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Jadi banyak sekali ya, sosial, budaya, suku bangsa. Seperti tema kemarin Pak Anto menjelaskan tentang keragaman suku, budaya itu merupakan keragaman suku. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Tadi sudah ya, sosial dan budaya. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita harus mempunyai sikap untuk menjaga persatuan dan bangsa. Antara lain apa? Yaitu yang pertama, menghormati teman yang teman yang berbeda suku misalkan. Di kelas kita berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Di rumah juga kita harus saling menghormati. Yang kedua, tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan satu sama lain. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat atau teman yang menyampaikan pendapat. Tidak boleh teman menyampaikan pendapat terus juga nggak bisa. Kamu harus seperti itu, tidak bisa. Kita harus menghormati pendapat teman. Meminta maaf bila ada kesalahan. Nah, ini penting sekali anak-anak. Jika kita punya salah, kita minta maaf, itu pasti akan lebih enak ya. Yang berikutnya, menghormati budaya lain. Itu juga penting sekali. Menghormati budaya lain, tidak menghina budaya lain dan lain-lain. Oke. Kegiatan acara peringatan Hari Kemerdekaan RI di lingkungan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi kerjasama itu kegiatan dilakukan beberapa orang, kelompok, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Tidak memiliki tujuan yang berbeda-beda, itu namanya bukan kerjasama. Karena kerjasama itu tujuannya sama, untuk mempermudah. Ya. Manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membantu pekerjaan cepat selesai.
meningkatkan persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong menolong. Ini manfaat kerjasama. Ada 4 poin tadi ya. Kalau kita kerjasama dengan baik, pasti 4 poin tersebut akan tercapai. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Jadi kerjasama itu tidak harus di kelas, tidak harus di rumah, bisa di lingkungan rumah, di luar, atau di jalan pun bisa. Itu bisa dilaksanakan kegiatan kerjasama di mana saja bisa. Kerjasama di sekolah misalnya, nah ini anak-anak yang sering anak-anak lakukan kerjasama di sekolah. Contohnya apa? Membersihkan lingkungan sekolah, kelas-kelas kita. Tugas piket, mengumpulkan sumbangan, mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini yang sering anak-anak lakukan di sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah. Ada 5A. Ya, betul, ada 4 nih, ada 4 tadi ya. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Nah, ini kegiatan yang harus dilakukan anak-anak setiap hari di kelas. Manfaat piket kelas ada 3. Yang pertama, membuat kelas menjadi bersih. Ketiga, melatih kerjasama siswa. Kedua, melatih kerjasama siswa. Ketiga, meningkatkan semangat belajar. Tujuan, manfaatnya ada 3. Membuat kelas jadi bersih, melatih kerjasama siswa, meningkatkan semangat belajar. Itu contoh kerjasama dalam lingkungan. Tadi dalam lingkungan sekolah, kelas, ada juga tadi di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Banyak sekali ya. Nah, contoh-contoh yang Pak Anto sudah berikan itu bisa ditambahkan lagi, tidak hanya apa yang disampaikan oleh Pak Anto tadi. Jadi kerjasama dalam keberagaman itu sangat penting untuk kita lakukan. Karena dalam keberagaman kita harus saling melengkapi, tidak boleh saling punya pendapat benar sendiri, apalagi mengolok-olok kebudayaan dan keragaman lain. Begitu anak-anak penjelasan Pak Anto tentang kerjasama dalam keberagaman. Nanti dikerjakan tugas yang Bapak Guru kasih, biasa dikerjakan di buku tugas campuran, terus catatannya juga dipelajari, jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik. Demikian penjelasan dari Pak Anto. Terima kasih, selamat mengerjakan.